Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari lepas hari Tuhan terus memimpin kami, memeliharakan kami, dan juga melindungi kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh semua ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya bagi kami untuk duduk diam, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati sepenuhnya, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan sembunyikan dia jauh di belakang salib Tuhan, dan pakailah dia sebatas alat di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi serba tidak enak saudara ya. Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa kita sudah sampai pada Desember, seringkali kita tahu bahwa ini adalah bulan-bulan di mana kita merayakan Natal. Mungkin ini bisa dikecilkan dikit, karena posisinya tertutup oleh pelindung wajah ini. Mic 2-nya ya, mic 1-nya diturunin aja semua. Iya. Sebenarnya setiap hari kita harus merayakan Natal, kira-kira begitu saudara ya. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu harus melekat dalam diri kita, yang terus kita sampaikan dimanapun dan kapanpun itu. Tetapi suka nggak suka kita bergereja, dan setiap tahunnya ada bulan-bulan tertentu yang kita pakai untuk kita mengenang kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, sehubungan dengan itu pula pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah sangat familiar, bahkan saya percaya setiap kita di sini sudah hafal ayat ini. Saya mengajak kita untuk membaca ulang ya, atau menghafal ulang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita buka ayat Alkitab ini. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya, satu ayat ini. 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlalu seringnya kita membaca ayat ini, bahkan kita sudah merasa menghafalkannya, sehingga tanpa kita sadari kita sendiri telah mendistorsi makna ayat ini yang begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Seperti tadi saya katakan, karena kita sudah menghafalnya ya, karena kita merasa kita sudah sering membacanya, kita sering merenungkannya, kita kadang-kadang mendistorsi ya. Kita kadang-kadang sepertinya ya udah biasa aja sih gitu ya. Itu bisa sampai sebegitunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kasih Allah yang besar ini sungguh-sungguh luar biasa, dan Allah implementasikan dalam kehidupan setiap kita dengan Dia datang ke dalam dunia ini. Nah, bicara Natal ya, ada banyak sekali kesan dan juga banyak hal yang mengingatkan kepada kita akan masa lalu kita ya. Artinya
Ya, tiap-tiap tahun kita sudah jalani, dan komisi tanya, ini Natal yang keberapa yang sudah kita rayakan dalam kehidupan kita? Kalau kita di sini, ini sudah Natal yang kelima ya, ke-6 kali, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020 ya. Ini sudah 6 tahun kita merayakan Natal di sini. Cepat ya. Rasanya kita berpindah, tapi ini udah Natal yang ke-6. Kalau kita merujuk lagi ke gereja kita di F11 sana, ini udah Natal yang keberapa nih? Saat kita bersama-sama. Ada yang ingat? Lupa lah ya. Tapi barangkali antara 23 sampai 24 kali. Kalau sejak awal bersama-sama dengan saya dan beberapa rekan pendiri gereja. Ada banyak masa lalu, ada banyak kenangan, ada banyak kesan yang menjadi dalam ingatan kita. Natal, wow, luar biasa. Mungkin kita seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu Natal tahun ini kira-kira apa kesannya lagi ya? Kesannya apa tahun ini Natal? Virus corona. Natal tahun ini, luar biasa. Semua orang pakai masker. Kalau penginjil Andre mengatakan, Natal tahun ini nggak ada makan-makannya, nggak ada pesta maksudnya gitu ya. Kalau nggak ada makan-makannya ya mungkin enggak juga ya, karena panitia Natal udah siapin makanan juga gitu ya, walaupun catering gitu ya. Datang pulang dapat bawa pulang gitu. Apa kesannya nih? Apa maknanya bagi kita Natal tahun ini? Ada pasti beragam ya, masing-masing kita punya kesan, kita punya atau kita memberi makna tersendiri. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkannya dari ayat Yohanes 3:16 itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan bicara apa yang ada isinya, pohon, mineral, ya, tambang dan sebagainya. Enggak, itu tidak bagi Allah ya. Dunia ini bicara kita umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasih, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Allah tidak lagi menghitung-hitung. Allah tidak lagi mengkalkulasi. Ya, Allah memberikan dirinya untuk kita sekalian. Saudara, tadi saya katakan bahwa karena kita terlalu sering membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, menghafal ayat ini, sehingga kita mendistorsi makna ayat ini. Pernahkah kita duduk merenungkan sebentar bagaimana perasaan Allah pada saat Dia harus datang ke dunia ini? Kita pernah nggak merenungkan sejenak gitu, bagaimana perasaan Allah waktu Dia datang ke dunia ini? Menurut saudara, apakah itu hal yang sederhana? Apakah hal itu terlalu mudahkah? Coba pikirkan sebentar. Dia adalah Allah alam semesta ini. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, Dia memiliki hormat dan kemuliaan, dan Dia tinggalkan semua itu untuk datang ke dunia ini. Dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kehinaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi, Dia adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Ya. Tapi Dia memilih untuk datang menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5-8 mengingatkan kita bahwa Dia mengosongkan dirinya.
Dia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya itu, tapi dia datang menjadi manusia, bahkan sebagai hamba, dan mati di atas kayu salib. Mudahkah itu? Simpelkah? Coba renungkan sebentar. Bicara Natal kita, kalau bukan karena pandemi, mungkin ini sudah hingar-bingar sudah. Ya. Setiap kali Natal kita melihat ada banyak yang diskonnya gede-gede sudah. Pas akhir tahun lagi cuci gudang sudah ya. Dan saya nggak tahu tahun ini seperti apa. Tapi pernahkah kita waktu Natal kita merenungkan apa yang ada dalam hati Tuhan? Bagaimana perasaan Allah waktu dia mau datang ke dunia ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita bandingkan sedikit saja kondisi ini dengan diri kita. Semua kita punya status sosial sekarang, ya. Pasti punya dong, ya. Ya sekarang ini status sosial kita sebagai apa gitu. Nggak usah kita bandingkan yang hebat-hebat sudah. Diri kita aja sekarang. Sekarang saudara kalau disuruh, ya, sudah diminta untuk menjadi seorang pengemis, saudara mau? Coba kita pikirkan, renungkan sekarang perasaan Allah yang memiliki segala sesuatunya. Dia penuh dengan hormat dan kemuliaan dan datang ke dalam dunia ini. Dan saya katakan, coba kita lihat diri kita sekarang dengan status sosial kita yang ada sekarang ini. Kita diminta untuk menjadi seorang pengemis. Bagaimana perasaan kita? Kita mau nggak? Mau nggak saudara? Pengemis yang minta di jalan-jalan itu, yang mungkin menggedor pagar kita, mau? Saya pikir tidak ada seorang pun di sini yang mau melakukan itu. Tidak gengsi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perasaan Allah yang harus datang ke dunia ini hanya satu yang membawa Tuhan untuk datang ke dunia ini. Dia melepaskan segala-galanya, mengosongkan dirinya. Itulah yang kita baca Yohanes 3:16. Hanya satu alasan, kasihnya terlalu besar untuk kita. Dia tidak lagi melihat pada dirinya. Allah tidak mempertahankan lagi gengsinya. Kalau kita pinjam istilah status sosialnya, Allah tidak lagi perhatikan itu, dan dia tidak perhitungkan itu semua. Allah hanya melihat ada ciptaannya yang sepeta dan segambar dengan dia, yang perlu diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara, sekarang ya, jangan analogi lagi, biar kita renungkan kembali makna Natal tahun ini bagi kita sekalian. Natal bukan perkara yang sederhana, saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Jangan sampai kita mendistorsi firman Tuhan yang barangkali kita hafal, ya. Tapi
Coba pegang hati kita, ya, pegang dan pikirkan bagaimana perasaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Natal bicara kasih Allah yang besar, sangat-sangat besar untuk kita, dan Dia memberikan dirinya bagi setiap kita. Lalu kita harus bertanya sekarang, setelah bertahun-tahun kita merayakan Natal, setelah bertahun-tahun kita menerima kebaikan Allah, setelah bertahun-tahun kita menerima kasih Allah, apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Dalam suasana Natal ini kita kembali coba lihat diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Seringkali kita untuk Tuhan kita masih hitung-hitungan, kita kalkulasi. Tidak usah bicara uang, saudara. Waktu kita suka kalkulasi sama Tuhan, ya. Tuhan nggak pernah kalkulasi dengan kita. Kalau kita punya kasih yang besar kepada Tuhan, kita nggak akan kalkulasi. Seperti Tuhan, kasihnya begitu besar, Dia nggak kalkulasi. Dan Allah buang gengsi semua, saudara. Kita saking gengsinya kita ini, kita sangat mudah tersinggung. Kita menjadi orang yang sangat sensitif. Kenapa? Karena kita merasa kita adalah sesuatu, saudara. Kita memiliki status sosial yang nggak tahu gimana gitu ya. Kita nggak mampu untuk mengosongkan diri. Kita nggak mampu untuk menyangkal diri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara, dalam kesempatan Natal tahun ini, mari kita renungkan lagi, ya, bagaimana saya yang setiap tahun merayakan Natal, yang setiap tahun sudah menerima, bahkan sepanjang tahun menerima kebaikan Allah, kasih Allah. Seperti apa saya ini? Coba, tidak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Saya lihat diri saya waktu menyampaikan firman Tuhan, saya berkaca pada diri saya. Apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Tuhan yang sudah terlalu luar biasa buat saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, so masih ingat saya pernah memberikan ilustrasi ini. Seorang pemburu, ya, hunter, saudara ya, orang Indian, ya, setelah dia percaya Tuhan, sebagai seorang pemburu, harta yang paling berharga dalam diri itu apa, saudara? Kalau saudara seorang pemburu, harta yang paling berharga dalam hidup saudara apa? Mungkin beda-beda, saudara. Tapi orang Indian ini, saudara, harta dia, harta yang paling berharga adalah seekor anjing, saudara. Seorang pemburu, dia perlu teman yang setia, anjing. Kalau teman manusia yang berburu bersama dengan dia, itu masih ada risiko, saudara. Kita seringkali mendengar pemburu itu membunuh temannya. Kenapa? Karena dia kira temannya itu adalah hewan buruan, ya. Ditembak tuh saudara ya, karena sembunyi gitu kan ya, kan namanya pemburu kan sembunyi, saudara ya. Nah, dia kira temannya itu hewan buruan. Tapi kalau anjing, oh enggak, saudara ya, anjing itu benar-benar luar biasa. Maka pemburu bagi dia yang berharga itu adalah anjing, ya. Anjing berani mati, saudara ya, apalagi kalau tuannya yang kena ada hambatan bagi tuannya, sudah ular kan, binatang buas, oh anjing tak pernah takut, saudara ya. Nah, setelah orang India ini percaya Tuhan,
Dia mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dia mendengarkan kasih Allah yang begitu besar bagi dia. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi dia. Pemburu ini, orang India ini berkata, apa yang bisa memberikan? Apa yang paling berharga? Yang paling berharga ini adalah anjingku. Aku mau memberikan anjing ini untuk Tuhan. Ini yang paling berharga. Setelah anjing itu diberikan, orang India masih berpikir, apa lagi yang paling berharga? Bukankah Allah sudah memberikan segala-galanya begitu? Bagi seorang pemburu, apa yang berharga saya nanti? Senjata. Ya. Kalau begitu, senjata ini akan aku berikan kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi dia terus merenungkannya, saudara. Allah telah memberikan yang terbaik, kasihnya yang begitu besar kepada dia. Allah memberikan dirinya sendiri bagiku. Ini apa yang terbaik? Orang India ini sampai pada satu titik pemahaman yang terbaik bukan anjing, bukan senjata, bukan yang lain-lain, tetapi yang terbaik adalah diriku sendiri. Lalu dia mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu pertama kita dengar firman Tuhan tentang apa? Saudara masih ingat? Minggu pertama semua hadir di sini, ada yang tidak hadir ya? Apa yang kita renungkan dari firman Tuhan? Itu dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul berkata apa? Demi kemurahan Allah, benar, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Allah sudah memberikan yang terbaik karena kasihnya yang begitu besar. Lalu dari tahun ke tahun, ya, kita renungkan berita Natal ini. Apa makna yang kita dapat? Mampu gak kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apa itu dalam hidup saudara? Dari ilustrasi orang India ini, bisa gak kita sampai pada pemahaman seperti orang India ini? Ternyata yang terbaik adalah diriku. Kalau kita sudah bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, gak usah bicara yang lain-lain. Semuanya bisa kita persembahkan itu. Diri ini hanya bisa dipersembahkan ke Tuhan. Apalagi cuma sekedar dompet, apalagi cuma sekedar 2 jam kebaktian. Apa artinya 1 jam 2 jam untuk kita melayani? Itu enggak, saudara. Diri ini hanya bisa dipersembahkan ke Tuhan. Kita tidak akan mungkin lagi mengkalkulasi segala-galanya dengan Tuhan. Dan saya mau katakan sekali lagi, dan itu sudah sering kita dengar. Kalau kita mau kalkulasi sama Tuhan, kita nggak akan pernah bisa. Pakai kalkulator yang berapa digit pun nggak bisa. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, sekali lagi renungkan firman Tuhan yang sederhana ini, dari ayat yang sudah sangat familiar ini, sehingga akhirnya kita tidak mendistorsinya, tapi kita kembali mengingat lagi kasih Allah terlalu luar biasa bagi saya. Kalau hari-hari ini saya terlalu banyak kalkulasi dengan Tuhan, pagi hari ini mari kita kembali ke hadirat Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, tapi biarlah renungan singkat ini membawa kita ke kaki Tuhan, untuk kita bersujud di hadapannya dan merenungkan kembali bagaimana tahun-tahun ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan doa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari renungkan kembali apa yang saudara-saudara terima dari Tuhan, dan apa yang saudara beri untuk Tuhan. Tuhan tak pernah hitung-hitungan dengan saudara. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Datang ke kaki Tuhan. Mari saudara. Bapak Surgawi, kami semua bersyukur kepadamu. Kami boleh mengenal Engkau Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan karena Roh Kudus yang telah memberitahukan ini semua kepada kami. Kami bersyukur pada Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, yang ajaib dalam kehidupan kami. Kasih sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Ampuni kami Tuhan, manakala kami merespon Tuhan dengan cara yang tidak benar. Setelah bertahun-tahun kami mengiring Tuhan, kami menjadi orang percaya, namun kami tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ampuni kami. Biarlah Natal tahun ini memberi makna tersendiri bagi masing-masing kami. Kami tidak berani menghakimi siapapun Tuhan, tapi Engkau lihat kami pribadi lepas pribadi, karena Tuhanlah yang paling mengerti kami masing-masing. Ini kami Tuhan. Mari Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi pada terpujilah. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati pikiran setiap kami. Allah Roh Kudus yang tak terbatas, mari terus berbicara, menjelaskannya kepada masing-masing kami sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan pemahaman kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami bersyukur dan